sama-sama kita muliakan Ibunda Ustazah Hajah Nur Hasanah dari Banjarmasin. Terima kasih Ustazah telah meluangkan waktu memenuhi undangan kami. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, disehatkan badan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ulun hormati dan sama-sama kita sayangi seluruh anggota yang sudah seperti keluarga, anggota Majelis Taklim Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Aidrus, terutama dan utama Ibu Syarifah Diah Al-Aidrus. Kita doakan juga semoga beliau selalu sehat dan panjang umur. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ulun hormatinya, sebelum acara kita lanjutkan, terlebih dahulu kita dengarkan pesan-pesan dari Ibu Syarifah Diah Al-Aidrus. Kepada Ibu, waktu dan tempat persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Nur Hasanah yang sudah meluangkan waktu hari ini pada sesi pembahasan luar biasa. Ibu, terima kasih kami semuanya luar yang sudah memberikan waktu bersama kami. Keberatan yang ada di sini kami mengucapkan terima kasih luar biasa. Dan juga terima kasih lawan tamu yang sung-sung ini. Masya Allah. Habis itu yang sudah tuli, terima kasih buat sama mungkin ada kesibukan di luar sung-sung ya Allah. Habis itu terima kasih lagi lawan donaturnya ada hari ini. Masya Allah, dan saya akan lingkungan rezeki dimudahkan segala urusan. Dan terima kasih juga lawan Majelis Taklim Al-Zahra, anggotanya semuanya luar biasa mendukung acara dari acara ke acara, dari setiap kegiatan Al-Zahra sudah bukan seperti majelis lagi, jadi mereka seperti keluarga ulun. Jadi Allah memberikan keluarga kedua bagi ulun yang Al-Zahra ini. Jadi bukan hanya untuk menuntut ilmu, tapi mereka semua dalam keadaan selalu siap saling menolong dan saling membantu 24 jam kami bersama selama 6 tahun. 24 jam bersama selama 6 tahun. Jadi kadang saya bisa juga tapi ada buat selalu terpantau di dalam grup, selalu ada setoran, ada apa, ada setoran, ada amalan yang ditagih setorannya buat setiap subuh. Jadi itulah adalah saling mendukung, saling doakan, dan juga beberapa kami yang sudah mendahului, yang sudah meninggal. Mudah-mudahan dalam umurnya bulan terakhir umurnya, mudah-mudahan rahmat dilepaskan dari segala siksa kubur beberapa kami yang sudah mendahului. Dan terima kasih kepada Maulid Al-Zahra sudah berusaha keras latihan mulai untuk acara hari ini. Kalinya upaya lain, mudah-mudahan barokahnya yang lain juga pulang. Di dalamnya luar biasa. Karena ada apa-apa, karena diberi apa-apa, semuanya gratis untuk Al-Zahra. Terima kasih untuk Maulid Al-Zahra dan siapa yang berjongkol. Ulun ucapkan sekali lagi mohon maaf, pasti hari ini banyak kekurangan karena jamaah mengundang baik di luar perkiraan kami. Jadi kami mohon maaflah untuk yang peduli, kami mohon maaf karena itulah kemampuan kami, itulah yang bisa, karena kami pasti banyak kesalahan, pasti banyak kekurangan. Mudah-mudahan Tuhan yang ridho, mudah-mudahan Tuhan yang memaafkan, dan mudah-mudahan ada jarak antara kami. Nah, mudah-mudahan hari ini kita mendapat berkah, hari ini mendapat ridho Allah, dan kita simpan selama kita hari ini, nanti kita kenal dengan syafaat insyaallah. Nah, itu aja dari ulun. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan saya tahu
Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan tausiah agama seputar Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Ibunda Ustazah Hajah Nur Hasanah. Kepada Ibunda, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, la quwata illa billah. Di suatu pagi menjelang siang, Sayyiduna wa Habibuna wa Nabiyuna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam menemui para sahabat. Nang kaya ulun badapat pian hari ini. Mudahan kita jangan tak kumpul nang ini di dunia, tapi tak kumpul juga kita di dalam surga. Firdaus bersama datuk daripada ibu kita Syarifah Diah Alidrus, Ibu Syarifah Fatimah dan ibu-ibu sarai lainnya. Kami umpat pian pula kena masuk surga. Umpatin dan pian. Amin ya Rabbal. Ini adalah pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang paling membahagiakan lawan kita. Kenapa ulun katakan demikian? Kita bertemu di sini bukannya batang sembarang batang, batang manindih, daun keladi. Bukannya kita datang sembarang datang, kita datang karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta ibu-ibu sama Rasulullah, rindu kapian lawan Nabi Muhammad. Rindu benar ya Rasulullah, ishfa'lana ya Rasulullah, wali walidina, wali masyayikhina, wali azwajina, wali auladina, wa banatina, wa dhurriyyatina ajma'in. Ij'alna wa iyahum min ibadika shalihin, wa adkhilna wa iyahumul jannatal firdaus ma'a Rasulillah, ma'al abrar, bersama Abahku sekumpul, ma'al amwat ma'as salihin. Amin ya Rabbal alamin. Ketika Rasulullah di pagi hari menemui para sahabat, ujar Nabi, "Kaifa asbahtum?" Apa kabar bagian di pagi ini? Apa jawaban para sahabat? Mau tahu ibu-ibu? Hendak tahu jawaban orang yang ahli surga. Sebaik-baik manusia Nabi adalah orang yang hidup di masa aku. Khairukum qarni, orang yang hidup di masa Rasul. Ya para sahabat, ujar para sahabat, asbahna mu'minina billah. Berita kau apa kabar pian pagi ini? Ujar sahabat, syukur benar kami Rasulullah, kami orang beriman lawan Allah. Pian pak, alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Ta'ala orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat kita sayangi, cintai dan muliakan, yang dimuliakan oleh Allah, ibu kita, umi kita yang tiada asing lagi, Sayyidatun Nisa sekumpul, umi kita Syarifah Diah Alidrus, semoga dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dikabulkan segala hajatnya dunia akhirat. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya, dapat syafaat datunya. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu syara'in, ulun kalian bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, rasa cinta kita lawan sidin.
ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, para asyatidah, ibu-ibu semua, anak-anakku, calon-calon penghuni surga Firdaus bighairi hisab ma'al abrar, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Ulun tarusakan pertanyaan Nabi tadi. Ujar Nabi, wa ma alamatul imanikum. Mbak Nabi kata kolkol apa berbagian ikan pagi nih? Ujar para sahabat, syukur kami dijadikan oleh Allah Ta'ala orang tambah iman. Ujar Nabi kepada syukur dijadikan orang iman. Apa alamatnya? Aku hendak tahu aja. Hendak tahu kapian ibu-ibu alamat orang nang beriman nang cakar masuk surga ada hisab pada akankah? Ujar sahabat ini menjawab, pertama kami ini sabar apabila ditimpa musibah, dan kita kayak tujuan. Alamat para sahabat tiba iman, kami sabar wahai Rasulullah apabila kami ditimpa musibah. Musibah itu tentu aja pernah ada nyaman di hati. Betul apa betul bu? Tapi sahabat ini sabar dan kita kau bersabar. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura dibarakati Syekhana wa murabbi rohina Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari Sekumpul. Amin ya Rabbal. Dan jadi orang namanya nyabar berada. Ini yang pertama kali jawabannya. Sabar itu Allah yarham ujar abah guru kita terbagi tiga. Yang pertama sabar untuk menjalankan ketaatan. Amun kada sabar kadang awak. Benar bu? Betul bu? Sabar. Kayak apa hendak bangun tengah malam tahajud amun orang yang kada sabar kadang awak. Nang kayak apa hendak bersedekah? Ini cukup juga karena si bungkus. Insya Allah cukup. Mengeluarkan dana dari bumi kita syarifah dia yang luar biasa. Nah, walaupun kita datang pada bagian hendak mengambil nasi, betul apa betul bu? Tapi rupa-rupanya dasar ibu-ibu buat sakumpul nimpa penyedekah orangnya. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan surga, ujar Allah, wahai surga, bicaralah. Mbak dituntung surga diulang, wahai surga, bicaralah. Ujar surga, sangat beruntung orang yang dapat iman. Alhamdulillah. Sangat beruntung orang yang beriman. Karena Allah menciptakan surga gasan orang yang beriman, hidup beriman, mati dalam keadaan membawa iman. Amin ya Rabbal. Nah, sebutin dah nama ulah kita senang terus kalau dapat lagi duka cinta. Alasannya apa tadi bu? Duit gak banyak. Ada. Anu pangkat gak tinggi gak ada. Senang ada kesudahannya kita diberikan, ditakdirkan, dijadikan oleh Allah orang beriman. Senang apa senang bu? Surga aja makmur yang sungguh beruntung ya sudah orang nang beriman. Biar aja buat balas lala, jual lara, biar aja makan tunggal suapan Senin Kamis. Ada-kadang makan sepiring langsung. Nang penting hidup beriman, mati bagi agar pindah ke alam yang tiada banyak asal mati membawa iman husnul khatimah, yaitu surganya Allah. Kenapa orang bisa sabar? Karena beriman. Apa arti iman? Iman artinya bahwa yakin hati kita dipercaya segala apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu
Yakin gak Bu? Percaya gak Bu? Percaya benar. Dasar orang mantap imannya benar-benar. Alhamdulillah. Makanya rancang orang punya minta banyu buku saja ya. Mudah-mudahan kami jasa rumah beriman. Nah maka ini dasar alim orangnya. Mudah-mudahan kami sarumahan kowe beriman. Nah iman nangi Pak. Mahar masuk surga. Kenapa orang bisa sabar? Karena beriman. Ajaban ya Nabi, ajaib orang beriman tuh boy. Asal bujur-bujur mantap imannya ajaib. Nabi sendiri mengadakan ajaib. Di mana letak keajaiban orang beriman? Apabila orang beriman itu diberi nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat macam-macam naik ada kau disebut satu persatu syakara, mereka bersyukur. Apa arti syukur? Menggunakan seluruh hidup kita ini, nikmat harta, nikmat tenaga, nikmat kesehatan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akur Bu? Enggak ada akur boleh. Dasar calon-calon ahli surga berada. Jadi orang ajaibnya Nabi selama orang tuh iman tetap di dadanya. Bilanya dapat nikmat dia bersyukur. Arti syukur menggunakan seluruh anugerah yang diberikan oleh Allah untuk berbuat taat kepada Allah. Orang beriman apabila ditimpa musibah jangan sabar. Kenapa ada hamuk? Kenapa jadi sabar? Alasannya karena aku ini dijadikan oleh Allah orang beriman. Allah memberikan harta, orang kafir diberi. Betul apa betul? Mbak Nu banyak pada kitanya bisik gedung macam-macamnya, duit banyak. Orang beriman diberi juga harta. Tapi Allah Tuhanku tidak akan memberi iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelaslah kita dicintai oleh Allah. Apalagi yang paling hebat, ada lagi hebat. Anugerah yang agung ini ada di dalam dada kita. Kita dicintai oleh Allah. Apabila Allah mencintai seorang hamba, mustahil Allah membuat susah orang yang dicintainya. Lentang takut latihan sayang lawan anak, sayang lawan laki, sayang banyak. Hakun latihan mencelakakan anak pian. Hakun lah pian menyakiti hati laki pian. Ada hakun pusuk mengusut. Sayang benar. Tulang kasaron masang kantongan. Hakun ada makan mangguan, mangga sayangan lawan anak. Betul apa betul? Tapi di sini kan, komisaris tadi ada jauh di planet sana. Sayang. Allah Ta'ala Tuhanmu sayang lawan aku. Lalu sini mendatangkan musibah sakit, garing, musibah datang di laki Imbahano, datang di anak Imbahano, musibah datang di harta. Betul apa betul? Lalu ujar Allah, apabila aku mendatangkan musibah kepada hambaku, di hartanya, di anaknya, di suaminya, di bisnisnya, dan lain sebagainya, lalu dia sabar, ayasbiyahu, aku akan memilih dia itu menjadi kekasih Allah. Andakah dikasih Allah? Andakah dicintai Allah? Hendak balari Allah, tolong kami Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya Rabbal. Jadi Allah tuh mendatangkan musibah. Kada mau latihan nang stres banget ya. Allah mendatangkan musibah
musibah macam-macam kada kau dihitung banyaknya musibah demi musibah. Ayasbihu, Allah ingin menjadikan kita kekasihnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bila kita dikasihi Allah, dicintai Allah, pasti terkumpul lawan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkumpul lawan ummul mukminin, terkumpul lawan zuriyahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki bernama Sauban, lawas kada berdapat tahun Nabi datang Sauban nih menggatar orangnya. Ya Nabi garing kaigam menggatar. Sauban menggatar. Muha pucat garing kaigam Sauban. Ada ulun kada garing. Cuma yang ada di otak pikiran ulun nih. Nyaman ya ulun di dunia melihat pian, takumpulan pian. Tapi bila ulun kena mati, amun ulun masuk surga juga, kemungkinan ulun ini kada bertemu lagi lawan pian. Ini nama ulun disakit hati. Umpama ulun ini masuk surga, pian pasti di surga Firdaus. Ulun di surga neraka. Kayak apa nak mendapat pian? Itu nak ulun sakit pada hati. Apalagi amun ulun masuk neraka, sama sekali kada akan melihat pian. Nabi tadi yang boleh kena menjawab. Nabi kita itu tidak berkata-kata illa wahyu yuha, kecuali wahyu dari Allah. Datang malaikat Jibril menjawab pakar. Wa may yuti'illaha war rasulah faulaika humul ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Siapa yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya nang disuruh sidin, nang padu-padu digawe, amin. Nang diharamkan sidin dijauhi. Wa may yuti'illaha wa rasul faulaika humul ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Asal taat jalan Allah Ta'ala dan Rasulnya, ujar Allah, pasti ujar Allah kalian akan kukumpulkan kan di hari kiamat nanti bersama nabi-nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang yang mati syahid, wasyuhada'i was-sholihin. Nah, hendak tak kumpul kalau pulang tadi lawan Rasulullah, taat lawan Allah. Amin ya Rabbal. Menurut apa ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi apa tadi? Alamat nikam iman. Tandanya yang kedua, ujar sahabat kami bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tadi arti syukur? Menggunakan seluruh jiwa dan raga kita, dan apapun yang dititipkan oleh Allah kepada kita, tujuan adalah untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti syukur. Digunakan duit, harta, umur, nafas, dan ujung rambut sampai ujung kaki untuk mencapai keridhaan Allah, untuk berbuat taat kepada Allah. Kemudian ada sahabat yang ketiga, bukti kami beriman wahai Rasulullah. Kami ridha, kami senang hati menerima qada dan qadar Allah. Akorba senang, bagaring bang senang apa? Senang juga. Sehat bang, senang juga. Hati dan darahnya garing sehat, senang jalan Allah. Kenapa Allah menggaringakan? Tujuannya supaya dosa kita habis diampuni. Anda kapian dosa diampuni? Allah mendatangkan musibah di harta, di anak, di laki, di mana-mana. Tujuannya supaya kita diampuni dosa. Ada kalanya
seseorang itu dosanya kalau bisa diampuni kecuali dengan didatangkan musibah. Jadi kada paham. Kalau banyak Tuhan kayak ini aku yang musibah aja banyak benar aja, jangan bantu mendangar ya, bantu menangis. Itu peribahasa aja. Kadang ada berilmu, ada berilmu. Allah mendatangkan musibah, sakit, garing, rugi, berdagang dan lain sebagainya supaya Allah meluaskan istana kita di surga, supaya pahala musibah tadi didekatkan istana kita dengan istana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akbar kabo. Alhamdulillah. Jadi kada ada lagi nambah mamai, hanya membuka mata. Bangun sudah mamai. Kenapa jadi bamamai? Kenapa jadi sarik? Ada menerima qadha dan qadar Allah. Sangkal aku asa kadundung menjadi terkungan. Ada kan kayak itu di sini? Ada sangkal ridho. Senang hati kami menerima qadha dan qadar Allah. Allah maj'alna minhum, Allah masukkan kami dalam golongan para sahabat pengiringan, penyabar, penyukur, ridho, senang hati menerima qadha dan qadar. Amin ya Rabbal. Sampai kayaknya buat kita nih mati kayaknya. Siapa ya Rasulullah yang menerima kematiannya, membawa hati yang rindu dan cinta kepada Allah. Kenapa orang bisa cinta dengan Allah? Karena Allah tadi cinta dengan kita. Buktinya memberi iman. Buktinya Allah memberi iman. Allah menolong kita mau beribadah. Allah pun menyiapkan surga. Mama ada bisa surga mama bu. Laki pian kawal mau surga. Anak pam apalagi. Jadi ibu-ibu yang ulun muliakan luar biasa. Iman ini pelihara. Kami senang menerima qadha dan qadar Allah apapun yang terjadi atas diri kami. Amin ya Rabbal. Untungnya Elizabeth kayak ini mendengar barang kisahnya dulu. Apa jawab Nabi? Antumul mu'minuna haqqa. Dasar bagian ini beriman sesungguh-sungguhnya beriman. Amin ya Rabbal. Hingga beriman haqqa sebenar-benar imannya. Warabbil Ka'bah, demi Allah yang memelihara Ka'bah sampai bersumpah Nabi. Jadi bila nanti macamnya ada di diri kita, dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar, ridho hati menerima qadha dan qadar Allah, sakit garing sampai mati sekalipun ridho. Ujar Nabi Ibrahim ketika ditemui malaikat maut, ya Nabi Allah Ibrahim, ya Khalilur Rahman, ulun minta permisi nak mencabut nyawa pian. Lakukan permisi lawan kekasih Allah Nabi Ibrahim. Hadang dulu ya Nabi Ibrahim, aku nih Khalilur Rahman, kekasih Tuhan, asa mustahil kekasih memati kekasihnya. Menghilang malakul maut nih ada wani. Dan ucapan bangun aja kadir ujar kekasih pian Nabi Ibrahim, ulun nak mencabut nyawa sidin, ujar sidin mustahil kekasih memati kekasihnya. Oh nang kaitung aja Tuhan habarakan lawan kekasih pun Nabi Ibrahim. Maut atau meninggal dunia itu pertemuan yang paling berbahagia bagi kekasih dengan yang dikasihinya. Nah jadi mati itu bukan ini takut tadi. Yang penting wah ini disiapkan bekalnya. Akor. Amin ya Rabbal. Kan iman jangan sampai lepas. Mati itu punya Allah pertemuan kekasih dengan yang dikasihinya. Ujar Nabi Ibrahim, amun gitu, wah ini juga aku ambil nyawa. Dan Nabi Ibrahim dengan takutan, kasih maaf, tarik main apa nyawamu sekarang juga tinggal sih. Jadi mati tadi jangan bahgari kebangat masuk. Dokter berbisik sudah jangan tinggalkan mama ikam rumah hamuk pada ada aja. Nah ada ilmunya. Orang sudah tahun ini mati itu pertemuan kekasih dengan yang dikasihinya
datang anak julak kayak bagian julak baca kamanuhan. Ada papa anak kayak julak cagar pindah kemana julak pindah ke Banjar kah? Pindah mata orang, pindah kemana? Pindah ke suatu negeri yang paling aku idam-idamkan selama ini. Aku akan bertemu dengan kekasihku. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Aku akan bertemu dengan guruku. Siapa dia? Syekhina wa murabbi ruqina Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Amin ya Rabbal. Itu jawabannya sudah sampai waktunya. Siapa yang didatangi oleh makhluk maut lalunya takutan, karena takutan musia Tuhanku marah dan aku ujar Tuhan aku tidak akan menyiksanya. Amin ya Rabbal. Takutan dan Tuhan takutan kalau bila kita disiksa. Aku akan menyiksanya. Ibu-ibu yang berbahagia, suatu hari Nabi kita nih duduk di hadapan Nabi ini Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, empat nih. Nabi di tengah berbincang berpandiran tentang perkara agama. Datang malaikat Jibril. Ujar malaikat Jibril, ya Rasulullah, ulun datang ke hadapan pian. Ulun tadi mendengar pian berpandiran. Karena diperintahkan oleh Allah supaya pian bertanya kepada ulun perkara yang paling aku cintai seandainya aku jadi manusia. Ujar malaikat Jibril, wahai Rasulullah, ulun datang disuruh oleh Allah dapat pian disuruh, jadi ulun datang supaya pian bertanya seandainya pian jadi aku jadi manusia, apakah yang paling aku cintai? Ujar Nabi, wahai Jibril, seandainya engkau menjadi penduduk dunia, seandainya engkau menjadi manusia, amalan apa yang paling engkau cintai? Padahal kan enggak bohong. Padahal ujar Jibril, seandainya aku jadi manusia, aku akan menyeru seluruh manusia ke jalan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Aku hindarkan manusia daripada kesesatan dan selamat dunia. Aku suruh manusia berbuat taat. Aku larang manusia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril ini kuncinya sudah. Anak kumpul Nabi, seandainya aku jadi manusia. Yang kedua, ujar Jibril, seandainya aku jadi manusia, aku tidak akan mau berpisah dengan para alim ulama. Biar pengok Anda menanyakan kami nih, ada di sini pindah ke Mantapura, doakan ulah. Karena disinilah gudangnya para aulia Allah. Untung web ini jadi orang Mantapura. Syafaat para wali Allah, syafaat Datuk Alam Bayan, syafaat guru sekumpul, syafaat para wali-wali Allah, para habaib yang ada di sini akan didapat. Amin ya Rabbal. Nah, benar kami yang jauh di mata dekat di hati juga. Nah, seandainya aku jadi manusia, aku selalu menjadi teman setianya para alim ulama, para wali-wali Allah yang bijak jatuh. Aku ingin bersama-sama mereka, hidup bersama para alim ulama, mati bersama orang yang alim. Amin ya Rabbal. Ada gampang. Ada gampang. Ini Jibril. Karena para alim ulama ini akrimul ulamanya, para Nabi muliakan para alim ulama. Kenapa disuruh memuliakan para alim ulama? Fa'innahu mukarramun. Mereka itu orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal alimu, para alim ulama itu habibullah, jadi kekasih Allah. Jadi kita nih umpat yang ibarat hujan di luar sana, kita di sini ada dapat tampiasnya. Betul apa betul? Pak awal dengan para alim ulama, jadi belum pada nggak bisa. Di mana orang alim, di mana orang wali, di situ udah datang. Karena orang apabila jauh dari ulama akan diderak 3 macam azab.
nih biar badiam di rumah orang wali tapi kada menuntut itu kada parah orangnya biar bisa bantal tapi kada pada dengar ada parah orangnya. Nih siapa yang menjauhi para alim ulama ada hendak pada dengar karumpat rumah kajian di banyak majelis taklim azhar. Alhamdulillah mudah ditambah lagi meriahnya segala macamnya kesanggupannya untuk menyampaikan memeriahkan syiar-syiar agama Islam ini. Amin ya rabbal. Sini di Mantapura jar kamanakan ulun Cilai subuh ada nang buka majelis taklim betul apa betul? Siang ada Cilai, sore ada, malam ada. Nah apalagi biar di sini nang kayak di surga aja. Insya Allah serambi Makkah dan ke Makkah bertahan dan ke Madinah bertahan. Ada di Banjar Ngali cari menang subuh nang buka kurang kuringan sia-sia pada pedagang menarai. Nah di sini luar biasa Mantapura ini. Aku ingin menjadi teman setia para alim ulama. Kenapa demikian? Amun kita ada ilmunya, ada tahu salat rukun, salat 5 waktu, sah lah ada sah sembahyangnya. Karena jauh dari ulama. Hendak tulak haji, tulak umrah, karena boleh sama pernah kayak tulak ke Jakarta. Mesti ada si orang alim nang diumpati, nang tahu syarat rukunnya, nang tahu kemabrurannya. Kawalan kita tulak sorangan nang tulak ke Jakarta. Sementara kita kada alim percuma. Ada jadi mabrur. Nah, semua ilmu didapat karena para alim ulama itu kata Sesaman Al-Madani gudangnya ilmu Allah. Tuh dua saudara. Seandainya aku jadi manusia ya malaikat Jibril, aku akan memperhatikan. Aku lihat dari kampung ke kampung di mana orang yang miskin taat ibadah, aku nak menjaminnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Orang yang miskin nang taat. Mun orang yang nang mana miskin mana kan sembahyang terus diparake. Mana miskin mana mamanya, nauzubillah. Mana miskin mana sombong, jangan dibantuin gitu. Jadi kawan ini ajar kanda. Jangan kanda sipit jadi kawan ini. Jujur. Apabila orang yang ada penyembahyang itu buat memakan sesuap makanan, nih sesuap kan orang yang ada penyembahyang. Ujar makanan itu, wahai musuh Allah, ada kan yang musuh Allah. Wahai musuh Allah, seandainya Tuhan tidak menundukkan aku kepadamu, aku akan berlari. Engkau makan rezeki Allah, engkau nikmati minuman punya Allah, tapi engkau tidak menunaikan keparduan kepada Allah. Cari makanan hendak dimakan oleh orang yang ada ibadah. Bila orang yang ada penyembahyang tadi, mama kayak kajilbab, penyembahyang ada, makai ke baju, ujar baju. Seandainya Tuhan tidak menundukkan aku kepadamu, aku akan berlari dan aku tidak ridho engkau pakai. Pakaian yang ada ridho dipakai. Bila orang yang ada penyembahyang dibuat tulang bepergian, ujar rumahnya seorang pengutuk. Nah karena penyembahyang tulang bepergian, ujar si rumah, mudahan ikam jangan balik lagi ke rumah. Didoakannya, mudahan ikam dapat bencana, mudahan ikam jangan diselamatkan. Aku kada reda ikam buringi. Aku kada reda engkau bersenang-senang di rumah ini. Rumahnya orang berubat.
Jadi menyantuni, puja malaikat Jibril menyayangi orang-orang miskin yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini judulnya taat. Ujar Sayyidina Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi ini, alim benar orang. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling afdal? Manusia yang paling baik, manusia yang paling beruntung? Orang yang taat ya Nabi. Tidak ada lagi yang manusia yang paling beruntung, paling afdal kecuali orang yang taat. Seluruh penduduk surga afdalu wa sayyidatu nisa'il alamin Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammadin wa Maryam bintu Imran wa Asiyah bintu Muzadah. Seakal-akal penduduk surga, wanita yang paling taat kepada Nabi adalah Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammadin. Ada tupian gue bahaya. Semulia-mulia penduduk surga ada wanita paling taat. Maryam binti Imran, perempuan yang paling taat. Asiyah bintu Muzadah. Ibu-ibu yang berbahagia bersumpah Nabi, karena Khadijah ini taat pada orang lain. Wallah ya Nabi, demi Allah, ma'abdalani Allah, aku tidak pernah diberikan istri yang lebih mulia daripada Khadijah. Khadijah ini orang yang pertama kali beriman kepada kerasulanku ketika orang lain kubur. Khadijah manusia yang pertama kali membenarkan kerasulanku ketika orang lain mendusta. Khadijah yang memberikan seluruh harta kekayaannya kepadaku untuk tegaknya agama Allah ini ketika orang lain menahan. Dengannya apabila aku dapat masalah datang aku pada Khadijah, semua terselesaikannya. Dengan Khadijah aku diberikan keturunan. Subhanallah. Nana anak cucu Rasulullah para bayi, ibu-ibu kita syarif kita doakan panjang umurnya, sehat badannya, karena mereka ini buah hati Nabi kita Muhammad SAW yang kasih kita semua. Amin ya Rabbal. Nah, kada gampang. Kemudian ujar malaikat Jibril, wahai Rasulullah, demi kemuliaan Allah, demi keagungan Allah yang Maha Rahman dan Rahim, ketahuilah apabila yang tiga macam nih kita amalkan ada di dalam dada kita, orang itulah kekasih Allah. Orang itulah orang yang paling dicintai oleh Allah. Padahal kan kamu menelun boleh orang Banjar menghadang orang. Yang pertama nih orang ini bila ada yang tiga macam nih Jibril, orang itu kekasih Allah, orang itu dicintai oleh Allah. Apabila seluruh hidupnya bersungguh-sungguh berbuat taat dan beribadah kepada Allah. Amin ya Rabbal. Nih ulun melihat aja wajah-wajah wanita salehah sabarataan. Sungguh-sungguh menuntut ilmu, sungguh-sungguh mengamalkan ilmu. Uja abah guru sakumpul, imba dituntut lalu disaratai, imba dituntut lalu dipakai. Amin ya Rabbal. Nah seperti yang sudah. Manusia yang paling dicintai Allah apabila dia mencurahkan segala kemampuannya untuk berbakti kepada Allah. Tentu aja kan hendak berbakti Tuhan, hendak sembahyang nang bujur manuntut, supaya puasa Ramadan diterima manuntut, supaya bacaan Al-Quran bagus belajar tuh juga. Ada kawal kita mesti kita belajar sunnah-sunnah Rasul nih, ada kawal kita di modal. Jadi bersungguh-sungguh menuntut ilmu, jangan asal kena datang ke majelis taklim ajaran kena 3 bulan pernah kena turun. Nah itu kan disungguh-sungguh kan ya. Jadi bersungguh-sungguh mencurahkan segala kemampuannya untuk berbakti kepada Allah dan berbuat taat kepada-Nya. Yang kedua, orang jadi dikasih Allah dan dicintai Allah, orang itu
sering bercucuran air matanya, menangisi dosa-dosa yang pernah digawe, berharap mudahan diberi taubatan nasuha. Amin ya rabbal. Nah, sudah berlalu lalu berdoa, mudahan diberi oleh Allah taubatan nasuha. Apa syaratnya taubatan nasuha? Pertama, menyesal nang bahari tentang gawe nang kada berkenan nang kada diri dari Tuhan. Yang kedua, bertekad berniat hendak lagi mulai akur bo. Dasar calon ahli surga. Hendak lagi mulai gawe nang tasalah itu. Kemudian yang ketiga, banyak beristighfar minta ampun. Kemudian yang keempat, menunaikan segala keperluan nang bahari tak tinggal puasa di qadha, nang tak bahari tak tinggal salat di qadha dibayar. Nah, menunaikan segala keperluan. Yang kelima, melengkapinya dengan datang ke majelis-majelis ilmu para aulia Allah. Kenapa dahulu gawe dosa? Karena kada tahu. Betul apa betul? Kurang ilmunya, lalu datang ke majelis ilmu. Bila menyangkut harta orang lain tak ambil, boleh kakak. Ini kada menjual kastela. Ujana manukar aku nukar 5 kilo, timbangannya 4 aja. Kayak apa itu boleh kakak? Kayak apa boleh kakak? Ada orang yang ada mencuntan cangkol tetangga. Tahu cangkol bo? Orang Jawa pancol. Dalam hadis ini ada orang mencuntan cangkol tetangga, lalu mati anak corona tanpa mendadak, mati itu lebih mendadak. Lalu di hari kiamat cangkol itu ada di dalam neraka. Boleh kangen yang malaikat yang beri cangkol orang yang pencuntan dahulu. Wahai malaikat, penghuni kapan dunia kiamat sudah. Ada ayatnya mereka tiap hari itu nanti gunung api itu ambil ke sana. Ada kawa aja bagian ini langsung melempar. Summa yakzibu ilan nar, langsung ditangkap nang maling cangkol tadi, dilempar jatuh dengan wajahnya ke dalam jurang api. Ambil di situ. Nah, bakayakan ke gunung api ini, maka awak digerogotin pulang dipatuhi oleh ular-ular nang panjang seulang neraka jahanam tuh berbulan-bulan. Satu ekor ular neraka jahanam memiliki kepala 999 kepala. Sekalinya menggigit 70 tahun menggunakan racunnya di dalam awak. Nah, disasai oleh ular, disasai oleh harimau neraka, dibinasakan oleh kalajengking. Bapak ya sampai ke puncak gunung itu ribuan tahun. Hendak air ambil cangkul sublikan, tak abang cangkul ke gunung yang kedua. Berjalan pulang ambil. Jadi nena 60 kita masih ada nyawa di kandung badan. Namun ada tak ambil tanggung orang pulihkan. Mau ada tajutan bakul orang pulihkan. Akor, masya Allah. Akor, jangan hari kiamat pulihkan apa? Nah, jadi boleh kapan atau orang nang pernah kita tak ambil tak puting minta halal, nang tak ambil kacamata orang boleh kapan hancur deh bocah kacamatanya minta halal dulu ulun kacar melihat kacamata pian jadi ulun hari enak mau ujar ulun pian berapa kacamata pian tuh ulun jangan tiangkan puji sini kacamata buruk itu bahari dalam menggendang lagi halal di sini kebariakan nyaman kan. Kadang-kadang membelikan kacamata nah gitu. Takkanlah nang mendagang-dagang nih jangan mengurangi timbangan, akur. Jangan mengurangi timbangan, akur. Jangan mengambil hak orang, akur. Jangan mencuri, jangan menipu. Amin ya rabbal. Kemudian ujar malaikat Jibril. Ini orang gila ada nang ini jadi kekasih Allah. Sabar, tadi contoh boleh sabar ketika ditimpa musibah, sabar untuk berbuat taat, sabar untuk menahan diri, jangan umpat-umpat orang membuat maksiat, sabar ketika ditimpa musibah. Kemudian yang berikutnya menahan diri bila ada keperluan, maksudnya bersifat panah, menahan diri, jangan meminta-minta, jangan biasakan jangan meminta-minta. Karena orang meminta-minta itu datang di hari kiamat wajahnya hitam.
Tidak bisa selesai hitam tadi kecuali dimasukkan dulu ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah ini. Nah jadi kita nih bisa hidup anak boy, jaga diri. Orang nang anak tuh nabi boy, orangnya mencari benar, saya benar. Tapi takdir Tuhan memang sudah itu rezekinya. Inya haram memintakan orang lain. Kenapa meminta? Mau dibalik orang sampun, akorkan, meminta kada. Itu Nabi pesan jangan meminta. Amun tak paksa gitu kan mati, ayo meminta, tapi jangan diolah profesi. Minta di pinggir jalan di mana-mana itu, minta paksaan pulang, nauzubillah iman. Jadi Rasulullah SAW menyatakan orang-orang yang kasih Allah ini umpama ditakdirkan Tuhan miskin. Inya menahan diri kada meminta, bacari tetap bacari sayang, berdoa tetap berdoa. Dan mereka itu datang ke rumah orang ke majelis senyum tertembang, mesamnya bahur. Orang mengira sogeh padahal kada. Hendak awan orang seorang tuh kada ada. Akor gak boh? Hendak awan orang senyumnya. Itu dalam hadis Nabi. Mereka itu hidupnya qanaah, menahan diri daripada meminta-minta. Mudah-mudahan qanaah berataannya. Insyaallah kabul berataan hajat. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang mendapat syafaat Nabi. Orang yang agar mendapat syafaat Nabi, pertama banyak baca salawat. Tapi di sini ada salawat kelihatan benar. Yang kedua mentaati perintah Allah Taala dan Rasulnya. Yang ketiga, nih tangalih ini orang yang mati di Makkah atau di Madinah itu dapat syafaat Nabi dan ke Madinah berataannya panjang umur sehat badan. Kenapa jadi hendak benar ke Madinah? Karena Rasulullah bersabda, "Man zara qabri ba'da wafati." Siapa yang berziarah ke kuburku setelah wafatku nanti karena cinta sejati kepada Nabi, maka ujar kaman zarani fi hayati, sama berdapat aku di masa hidupku. Anda kapan berdapat Nabi di masa hidup? Dan yang berdagang-dagang tambah laris manis dagangannya, kawan kita pulangkan ke umuran berantah. Man zara qabri ba'da wafati wajiban lahu syafaat. Siapa yang berziarah ke kuburku setelah wafatku nanti, dia ujar Nabi, diharuskan, diwajibkan oleh Allah aku memberikan syafaat pertolongan masuk surga. Amin. Man zara qabri ba'da wafati, siapa yang berziarah ke kuburku setelah wafatku nanti, maka ujaran pakat jirani akan berjiran dengan Rasulullah di dalam surga. Akor mau berjiran ada gampang. Jadi Allah ya Rabb juga sama berapa kita setor umrah atau setor haji itu aja sidin nukar surga. Berjiran lo Nabi. Manzara, siapa yang berziarah ke Makkah lalu tawaf, Baitullah itu tidak mau masuk surga, melainkan diperkenankan oleh Allah memberikan syafaat kepada orang yang tawaf karena rindu kepada Allah, cinta kepada Allah. Surga menanti kita di pintu Ka'bah menanti kita di pintu surga. Dia tidak mau masuk surga kecuali orang pernah tawaf dibawanya masuk surga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ayo kita pada Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah wa ziarah maqam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Terakhir ulun meninggali doa mau kafir mamalakan. Doa ini ulun terima dari guru kita, Allah yarham guru sekumpul. Sejak pribadi doa itu ulun sangat bahagia hati kada akan meninggalkan doa yang satu ini. Biar tahulah menawi Nabi Sayyidina Ali. Wahai Ali ya Nabi, baca doa ini 25 kali mbah sembahyang subuh pagi, 25 kali sore, kasar aja mbah maghrib. Niscaya orang itu akan datang di hari kiamat masuk
surganya tanpa dihisab. Akor kadang mengalami azab, kadang mengalami siksa, langsung aja masuk surga tanpa dihisab. Padahal kan keduanya ini ada yang bawa tadi cukup juga kan ini kali cukup kan di foto aja dia doanya pian barangkali hafal sudah, cuma kada tahu jumlahnya berapa kali pagi, berapa kali sore. Iringi ulun sambil Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Amin. Ulun ijazahkan pian sahur. Ulun terima, alhamdulillah, dan barangkali masuk surganya kada hisab. Sekali lagi, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. 25 pagi, 25 sore. Bagus ya tuh habis sholat subuh, lalu habis sholat maghrib. Akur gak boh? Nah ini aja yang bisa sampaikan, mudah besar manfaatnya untuk bekal kita bawa pulang ke rumah. Mudah kita sama-sama amalkan, mudah-mudahan kita tak kumpul bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dari dunia sampai di alam barzakh, sampai di dalam surga yang tinggi, yaitu Jannatul Firdaus bighairi hisab. Alatil kadir bisiri Nabi walin Nabi bisiri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalul dzikri falam annahu la Muhammadur Rasul